kita akan masuk ke dalam materinya, yaitu bagaimana cara mengasah kemampuan dalam berwawancara. Sebelum itu saya mau tanya, di sini adakah yang tahu bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pewawancara guna untuk mendapatkan informasi yang akurat? Nah, wawancara sendiri yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber yang terpercaya. Nah, contoh kegiatan wawancara yaitu saat kita akan mengelamar pekerjaan. Nah, sebelum kita masuk ke dunia kerja, kita harus melalui proses wawancara terlebih dahulu. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses wawancara, yaitu sebagai pewawancara. Di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam pewawancara. Yang pertama yaitu kemampuan menangkap pembicaraan narasumber. Kemampuan menangkap pembicaraan dari narasumber ini yaitu atau kemampuan mendengarkan perlu dikuasai oleh pewawancara. Nah, kemampuan ini merupakan kepekaan dalam mendengarkan, dalam memahami simbol-simbol dalam berbicara yang disampaikan oleh narasumber. Kedua, yaitu kemampuan dalam memberikan pertanyaan yang logis. Nah, kemampuan memberikan pertanyaan yang logis ini juga perlu dikuasai oleh pewawancara agar dapat mendapatkan informasi yang diterima itu tidak salah. Nah, awal mula pertanyaan ini adalah harus melalui tahap riset data terlebih dahulu dari narasumber. Nah, misalnya saat kita akan mewawancarai dalam kegiatan lomba bernyanyi. Nah, kita harus menanyakan seputar hal atau motivasi dalam bernyanyi, bukan tentang cara membuat perkedel tempe. Nomor 3, yaitu kemampuan dalam menangkap isyarat non-verbal dari narasumber. Kemampuan dalam memahami bahasa non-verbal juga perlu dikuasai. Isyarat non-verbal sendiri yaitu tentang gestur, bahasa tubuh, tatapan mata, dan ekspresi wajah. Pewawancara harus menguasai bahasa non-verbal agar tidak salah dalam memilih informasi yang tepat, atau bahkan jika pewawancara tidak memahami bahasa isyarat, dia akan mendapatkan informasi tersebut tidak benar atau hoax. Keempat, yaitu kemampuan menulis dan memilih informasi yang benar. Seorang pewawancara harus menguasai kemampuan menulis. Kemampuan menulis yang baik, benar, tepat, dan cepat sangat perlu dikuasai. Kemampuan dalam menulis data yang diperoleh dari wawancara untuk dijadikan jurnal perlu adanya tatanan atau susunan yang sistematis. Penulisan yang tepat akan membuat pembaca menjadi nyaman dan berlarut dalam alur cerita yang penulis buat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu kemampuan menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan dilakukan jika kita sudah melakukan tahap-tahap yang di awal tadi, yaitu dalam pewawancara. Nah, menarik kesimpulan ini harus dilakukan dengan singkat dan padat, namun bisa dipahami dengan jelas. Nah, untuk itu, dalam kegiatan berwawancara, kita sebagai pewawancara harus memahami tahapan-tahapan mengasah kemampuan dasar berwawancara agar hasil wawancara yang kita inginkan bisa terpenuhi sesuai yang kita terima. Itulah sedikit pembicaraan dari saya mengenai cara mengasah kemampuan dalam berwawancara. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.